Udah paling stratanya udah tinggi nih Bang. Iya. Gitu. Gue nggak yakin apa yang lo lakukan itu akan benar. bisa sesuai dengan teknologi yang udah diciptakan. Nah, sebentar gue mau nanya sama Adit dulu. Dit, ini berarti pola kerjanya tank ini narik kotoran gimana? Dengan kondisi kayak gini nih, nggak ada scaping. Ini sekedar bocoran nih, bini gue tadi pengen, Mami mah pengen yang warna-warni. Cih, warna-warni. Satu-satunya di Indonesia. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Koko di channel YouTube Rumah Main ya. Hari ini Koko ke tempatnya Bang Denny Cagur lagi. Seperti video kemarin, Bang Denny udah deal nih untuk beli akuarium 7S. Dan hari ini kita kirim sekalian. Kemarin kan ada masalah dengan kolam koinya yang katanya gelap. Nah, ini kita udah pasang nih lampu mainnya dengan lampu LED PON satu mata. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Sekarang kita langsung masuk aja buat lihat proses pengiriman akuariumnya. Yuk tonton ya. Putar Pak, putar. Putar sana Pak. Mulai satu. Udah. Putar lagi. Iya. Ini lagi selangnya. Pelan, alon. Bang. Gokil. Akuarium 7S. 7S. Udah kayak merek HP Bang ya? Iya, wah. 7S. Kasih lihat Bang, pembukaannya. Wes, set. Tarik Bang. Set. Udah kayak buka. Kayak. Wah, nih. Set. Ngeri amat ini. Wah, the best ini sih. Mewah. Apa namanya? Sun filter. Sun filter. Mewah. Nice. Wah, keren. Nggak salah pilih kan, gue kan? Oh, nggak salah Bang. Jelas nggak salah, nggak jauh-jauh dari salah pokoknya. Pertama tampilannya premium, terus kacanya juga udah optik clear. Di dunia perakuariuman, kaca optik clear udah paling stratanya udah tinggi nih Bang. Iya. Gitu. Tadi udah dites juga tuh. Apa itu? Jadi kalau di sini nyalain lampu, dari sana tembus. Oh, udah kayak ini ya, batu akik. Nah, gitu. Oke, keren banget ya, Dit ya. Iya. Kasih, Bang. Nice. Ini berarti cocoknya dalamnya tuh mau polosan gini apa pakai apa namanya? Scaping. Kalau menurut gue sih kayaknya lebih keren ada scapingnya bro. Karena ininya kan udah bagus nih, Kayaknya kalau ada scaping, karakter akuariumnya akan lebih hidup. Kelihatan. Sebenarnya agak menyulitkan Bang. Sebenarnya kalau di settingan seperti ini ya, di akuarium yang model seperti ini. Ini sebenarnya akuarium yang didesain memang untuk surganya para hobis ikan nih. Surganya para hobis ikan. Jadi udah terwakili semua kebutuhan mereka ada heater, terus ada apa namanya tadi, wet and dry dan kawan-kawannya, ditambah lagi lampu mainnya, udah kelar lah hobi ikan ini, udah
nggak perlu beli apa-apa lagi nih. Udah tinggal naruh air sama ikan. Ini ya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita naruh dengan aquascape di dalamnya itu ada beberapa kayaknya mesti kita modifikasi nih. Oh, misalnya. Misalnya contohnya kayak misalnya intake dari sini nih. Si box ini kan ngambil airnya dari bawah tuh. Nah, itu yang harus kita agak sedikit modifikasi nih nantinya. Wah, kalau gitu kayaknya mendingan polos aja dah. Jangan ganggu air kuari mahal gua katanya kan. Soalnya ini udah keren banget nih. Ini udah keren banget. Gue nggak yakin apa yang lo lakukan Itu akan benar. bisa sesuai dengan teknologi yang udah diciptakan. Iya, enggak, sebentar. Kalau dipakein scaping, berarti apanya yang akan berubah fungsi? Ya, jadi bukan berubah fungsi, Bang. Hanya kita menyesuaikan dengan si aquascape-nya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini intake-nya kan agak terlalu ada yang di bawah dan ada yang di atas nih. Jadi air masuk dari bawah dan air masuk dari atas. Nah, sementara di aquascape ini nanti kan ada pasirnya nih. Bener. Nah, itu kan pasir pasti bakal ketutup tuh. Sementara itu sangat kita butuhkan juga untuk masuk ke dalam si filter ini. Jadi dasarnya itu juga masuk apa namanya ketarik gitulah kotoran dari bawahnya. Nah, sebentar gue mau nanya sama Adit dulu. Dit, ini berarti pola kerjanya tank ini narik kotoran gimana? Dengan kondisi kayak gini nih, nggak ada scaping. Pertama dari overflow bawah ini, dia buat sedot kotoran bawah dan dibantu dengan ini, Bang. Oh, ini apa sih dia? Oh, dia ngedorong. Ngedorong kotoran, jadi makin bersih. Oh, dia ngedorong ke sono, ini narik. Iya. Yes. Oh, berarti kayak kok sisa makanan, kotoran hewan, buang dia kan, ketarik ke sana. Iya, makanya gue bilang tadi ini tank memang Udah buat jadi. pemuja ikan sejati ini. Nah, tapi kalau misalnya kita mau scaping kan nanti penyesuaiannya ada di sana. Sama yang di sana, Bang. Nah, penyesuaian yang akan dilakukan, misalnya kita pakai scaping, Ya, gimana? Otomatis ada pasir naik segini. betul. Terus, Nah, itu juga kita akan naikkan nantinya. oh lu naikin. Ya, agak kita naikkan sedikit. Mungkin tapi tidak merubah itu. Hanya mungkin kita arahkan saja arusnya naik ke atas sedikit. Ya, jadi arusnya naik ke atas. Ini juga sama. Ini kita naikkan ke atas juga, tapi di atas pasir. Jadi tetap si kotoran itu akan masuk juga ke dalam sini. Gitu. Tapi logika Secara fungsi tetap sama. Cuma penyesuaian aja. Nah, tapi kan gini, Din. Dengan kondisi yang rata, dorongan dari sini relatif ke sono kesedot kan, potensi kotoran keluarnya besar. Betul. Nah, dengan aquascape kan berarti akan ada pasir-pasir, nantinya akan ada rumput tumbuh. Betul. Jadi dorongan dia tuh nggak akan maksimal. Yes, betul, Bang. Jadi di aquascape itu memang kelemahannya ada di sana. Ada kelemahannya di sana. Tapi sebenarnya tapi di sisi lain kita dapat view, kalau dapat misalnya karakter. Debris itu kotoran yang di dalam ya. Di dalam. Selama dia nggak kena cahaya, tetap di bawah rumputnya, fine, nggak akan ada masalah apa-apa. Apalagi dengan si sun filter yang segede ini, secanggih ini, itu gua rasa nggak akan ada masalah apa-apa. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya secara sistem, Bang, kalau misalnya nanti kita ada modifikasi juga di bagian si outputnya itu, ini kan outputnya mungkin nanti akan kita lebih sedikit gedein, atau mungkin kita akan sebarkan arusnya. Jadi kan karena si arusnya disebarkan, dorongan itu lebih luas gitu. Jadi karena di sana terbatas, jadi arus itu pasti muter ke bawah nih, Bang. Arus itu pasti muter ke bawah. Nah, tinggal di sini itu kuat apa tidaknya nanti. Nanti kan ditambahin ada skimmer juga nanti. Tambahin skimmer mungkin ada penambahan arus sedikit kalau misalnya kurang. Tapi kalau ngelihat dari ininya, Bang, kagak lah, gak bakal kurang. Ngelihat pompanya ya, kekuatan pompanya. Ini udah pernah pakai nih gua. Siap. Tadi tuh gua kira ini itu tidak mengeluarkan arus. Mengeluarkan arus, bro. Ya kan? Keluarin arus. Ini akuarium canggih. Jadi untuk menarik kotoran, dia bantu dorong ke sini, jadi kotoran masuk di sono. Ternyata batas luasan untuk menarik kotoran si overflow ini paling ya setengah tank ini, tapi dibantu dengan ini. Nice sih idenya. Cuma kalau misalnya itu bisa kita modifikasi sedikit, mungkin nggak akan ada masalah sedikit, Bang. Iya. Oke, kayaknya gue masih perlu bertapa untuk menentukan apakah ini akan mau pakai setting atau enggak. Karena semuanya kan udah matang nih. Sebenarnya ada lagi, Bang. Setting itu sebenarnya nggak perlu hanya pakai pasir. Nah, kita masuk ke opsi berikutnya. Ya, sebenarnya kita bisa bikin ini aja. Ya, kayu. Hanya kayu gitu, satu kayu. Memang pemilihan kayunya mungkin agak sedikit
perlu survei yang lebih lanjut ya, karena pemilihan kayunya yang harus bener nih. Master gigi udah paling jago itu. Ya. Nah, gini aja. Gimana, Bang? Hindari ada pasir di sini agar teknologi ini sama ini tetap kepake maksimal. Jadi scapingnya cukup kayu gimana? Tanaman-tanaman tempel paling gitu ya. Ya, tanaman tempel kayu. Jadi tanpa membuat ini ada pasir, Bro. Jadi ininya nggak perlu diotak-atik lagi. Satu kelemahan di aquascape itu juga banyaknya dead spot sih. Nah, Dead spot itu kan ada area yang memang berkumpulnya kotoran itu. Nah memang kalau di master gigi nih, terus di orang-orang yang sudah pro di scaping biasanya sudah tahu dia nentuinnya di mana nanti. Oh di bagian sini nih yang harus sering dibersihkan. Nanti biasanya begitu tuh kelemahannya di sana. Tapi kalau ini kayaknya hampir tak ada kelemahan gitu. Dead spotnya hampir habis semua ini diambil sama dia. nah menurut lu gimana dengan opsi yang gue bilang tadi? Kalau saya lebih prefer nggak pakai pasir sih, Bang. Ah, tuh. Benar. Karena bakal ganggu flow-nya. Ya pasti akan ganggu flow. Benar-benar. Nah, maksud gue juga itu. Jadi tetap apa yang udah dibikin di sini semuanya jalan. Tapi gue juga biar nggak terlalu polos banget, kasih ini aja kayu apa. Oke, mantap. Sekarang PR berikutnya adalah tentuin ikan apa yang cocok. Nah, ini kita udah ada pakar ikan. Oh, pas kalau Tadi gitu. master aquascape nih. Ada master gigi. Ini master akuarium. Dari Mayin, master akuarium. Master setting dari Aquair. Master desain ada master gigi. Ikan ada jagoan ikan. Kepercayaan gue dari dulu. Zora Discus. Wah. Kohendra. Thank you. Kohendra gokil lu. Dari tank gue pertama Kohendra selalu memberikan advice dan ngasih the best. Kohendra nih dengan konsep ini kok gue pengen ini kan yang pertama ini di ruangan salah satu ruangan utama, ruangan yang paling rame di rumah gue ini yang sering kita ngumpul, terus keluarga semua teman-teman nongkrongnya di sini nih selain yang di depan. Nah, menurut Kohendra dulu nih, ini yang cocok. Gue sih pengennya tetap diskus karena kan diskus tuh apa ya warna-warnanya terang, terus kelihatannya juga bagus gitu kalau di tank. Ini kan ada beberapa opsi nih. Ini sekedar bocoran nih, bini gue tadi pengen, mami mah pengen yang warna-warni. Cih, warna-warni. Noobs. Newbie bro. Nah, sekarang sebelum apa yang gue pengen ya, ntar gue akan kasih tahu bini gue pengennya warna-warni. Gue pengennya apa, gue udah punya. Menurut Kohendra, dengan karakter yang seperti ini di ruangan ini, pengalamannya Kohendra cocoknya apa? Oke. Ya. Jadi sebenarnya opsi untuk masukin diskusi itu sangat-sangat luas sekali pilihannya Bang Den. Oke. Jadi karena diskusi kan warna-warni. Oke. Ada merah, biru, Kuning, putih, iya. wah pokoknya corak pun ada. Iya. Nah ini nanti balik lagi ke selera yang akan menikmati Bang Denny sama Teh Santi dan keluarga. Iya. Nah pilihannya warna-warni oke. Mau single tone atau monotone yang merah-merah semua gitu, Iya. itu juga cakep. Jadi ini benar-benar balik lagi sama selera pribadi masing-masing. Oh, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat. Jadi aku kalau advice sama teman-teman, sama klien, kita akan balikin lagi sama orang yang akan menikmati di rumah. Kadang kalau saya ditanya, Iya. saya lebih suka yang single tone, monoton gitu. Iya. Oke, satu jenis malah. Iya. Jadi merahnya pun merah red melon semua misalnya. Biru semua misalnya kayak gitu. Oke. Dengan karakter kayu yang nanti dibikin sama master gigi. Iya. Nah, itu masuk semua Bang Den. Oke. Tapi kalau mau dibikin warna-warni pun oke, karena mayoritas ya itu tadi newbie tadi kan. Iya. Pemula-pemula di diskus senengnya warna-warni. Pengen semua warna ada. Kayak- pengen semua jenis ada. Iya, kayak gue waktu awal-awal tank pertama diskusi gue kan warna-warni itu. Gue seneng juga, bini gue seneng, semua sekeluarga tuh seneng. Tapi semakin bertambahnya, gue pernah ngeliat pameran, akhirnya kita punya banyak referensi. Sampai akhirnya gue waktu itu pernah punya wild discus. Wow, wild discus ada banyak waktu itu ya. Sekarang susah kan? Dan Zora udah bisa breeding. Wah, keren. Satu-satunya di Indonesia. Wah. Nah, kok kalau ditanya gue pengennya warna apa? Karena ini kan bawahnya udah merah nih ya. Bawahnya merah, ya, lampu-lampunya kayaknya kalau di sini merah juga.
akan semakin memperkuat karakter merah yang di sini. Kandang banteng. Solid. Iya, jadi kayaknya merah di sini akan menjadi semakin kuat kalau di sini diskusinya juga merah. Tapi jangan dibilang Ko Hendra tadi bagus tuh. Kalaupun merah, gue pengen merah tone yang sama. Misalnya melon. Diskus ada banyak variasi nih Bang Ben. iya. Ada yang merahnya terang, merah darah, merah yang keorenan, ada yang sampai merah marun agak gelap. Iya, iya. Nah, kalau yang mau ngejreng kayak gini kita punya. Aman Bang Ben. Oh, aman ya. Kalau ada. Red melon. Red Valentine kita udah semerah ini. Tapi kalau mau yang bener-bener ngejreng kayak gini kita ada red melon. Ketambahan nanti lampu main lagi ya. Super red melon yang gitu. Udah dapet itu. Udah dapet itu. Itu cetaran. Oh, yes. Kok berarti kalau buat tank segini idealnya berapa ikan kok pasnya? Nah ini, oh ya satu lagi selain warna dan jenis tadi ukuran Bang Den. Sebenarnya ini ukuran harus kita bahas juga. Nah ada beberapa perbedaan. Jadi kalau kita ngomong ukuran remaja dah sekitar 3,5-4 inch yang ukuran segini-segini nih. Nah itu biasanya karakternya masih lebih main. Jadi mondar mandirnya masih kelihatan. Schooling, lu nggak tahu istilahnya tuh kalau motor konvoy, kalau ikan schooling. Lu anak baru sih di ikan bro. Oke. Bener. Lebih dapat Bang Den. Ukuran yang patinan. Oke. Kalau yang ukuran besar, umumnya mereka udah Boys males ya. ada males lah. Lebih diem. Oh, mikirinnya ajal gitu. Jadi yang ada yang lagi zikir di sini. Ada yang lagi introspeksi di sini. Kalau itu dia masih konvoy. Masih main. Nakal-nakalnya itu. Kalau yang 3,5-4 inch mungkin di sini 15-16 cakep. Kalau udah lebih besar jumlahnya akan lebih sedikit. 8. Itu karena mungkin beolotnya lebih besar kali ya kalau yang gede ya. Iya. Oke. Karena diskus itu termasuk satu jenis ikan yang lepas lendirnya kontinu. Oh, dia lepas lendir. Termasuk kontinu dia. Jadi ya itu parameter air akan terganggu tapi tenang aja sih. Tenang aja, filternya segede gini. Jangan ngomongin parameter air depan Mayin, wah anjir. Udah di luar konteks. Sekarang tinggal ukuran aja. Bang Denny senangnya yang masih ada mainnya, kita ambil di 3,5-4 ini tuh udah cakep banget. Iya. Karena kan ini 150, 70 ya Farid ya. 70. Ini enak banget. Ini ruang mainnya lengkap. Besar. Ruangnya mainnya besar. Dan ikannya Ko Hendra bakal cepat naik karena backgroundnya kan putih. Ya, background putih ini juga salah satu poin plus dari sebuah akuarium. Oh, background itu maksudnya dasar? Dasarnya ini. Oh. Kenapa kok jadi lebih bagus? Ada beberapa diskus yang punya bakat papering. Mungkin Bang Den pernah lihat yang bintik-bintik hitam. Benar. Nah, itu biasa karena pakai dasarnya hitam atau background hitam. Nah, putih ini menetralisir itu. Jadi ikannya jadi lebih bersih, warnanya jadi lebih keluar. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau diskusi yang tadi Koko bilang apa yang kontinu? Lepas lendirnya. Lepas lendir. Itu jadi apa? Kotoran? Iya, dia larut di air. Oh, larut. Larut di air. Kasat mata jadi Bang Den nggak Nggak bakal kelihatan, Bang. Cuma kalau kita cek, oh mungkin dia naikin amonia, Betul. nitrat. Tapi tadi balik lagi, udah pakai SAM kayak gini, kita udah nggak usah pusingin amonia dan Iya. nitrat. Nah, Oke. Udah dapat. Udah dapat, Bang. kira-kira Bang Den mau apa nih? Itu merah, Bro. Siap. Karena kalau warna-warni itu enggak, tapi gue termasuk penghobi juga. Gue suka juga yang warna-warni. Bini gue sama anakku masih suka. Tapi kan ya kita harus naik kelas. Naik level. Bukan. Tapi gue tetap suka sama warna-warni gitu ya. Oke, kayaknya merah aja deh. urusan bini gue itu urusan. Nanti kita bisa bicarakan, itu Bang. urusan internal, bro. Lo gak usah ikut campur. Benar. Tuh, kepala rumah tangga, woi. Kok sampai ke sana sih? Bisa. Oke. Nah, kalau ini apa nih, kau? Ini kita ada penjernih air. Oh, crystal water. Ya, Ini dipakai dituangnya di mana? langsung ke Oh, langsung ke tank. Oh, komposisinya? berapa? 5 mili per 100 liter air. Oh, 5 mili. Oh, berarti segini bisa. Kalau segini berarti pakai berapa? Ini kan 150 kali 70 kali 35 mili. Cukup 35. Oke, siap. Atau biasanya satu tutup botol 5 mili kan? Yang satu tutup botol ini 10. Yang satu tutupnya itu 10. Oh, 10. Berarti 3 tutup berarti Bang Den kurang. Tuh, 2, 3. Iya. Oh. Siap. Mantap. Dino.
Kita kembalikan ke Dino. Jadi udah kepilih desainnya, Gi. Udah kepilih Gi desainnya, Gi. Pokoknya gue tetap pengen dapat sentuhan-sentuhan yang artistik tanpa ada pasir-pasir. Agar teknologi yang sudah dipikirin sama orang-orang main ini kita tetap maksimalkan. Ya. Tapi batu-batu boleh kan ya, Bang? Batu aman. Batu-batu yang agak gedean dikit lah ya, biar kelihatan lebih natural. Iya, aman. Oke. Oke, gitu saja. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nanti tinggal ditaruh di komentar. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Nanti teman-teman main juga, admin-adminnya akan mungkin bisa jawab. Oke, gitu aja. Gua Dino. Gue Denny. Gue Adit, gue Hendra. Aku Air untuk Indonesia. Happy escaping, guys. Oke teman main, jadi kita udah kelar nih untuk setting akuariumnya. Kita juga udah ngobrol-ngobrol bareng Bang Denny Cagur, terus ada Zora dan Aqua Air juga. Buat kalian yang penasaran dengan Aquarium 7S, bisa langsung kontak nomor di bawah ini. Dan pengen tahu nih produk apa yang dipakai, juga bisa klik link deskripsi di bawah ini. Nah buat teman-teman, ditunggu ya video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you!